Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi bersama dengan saya Muhammad Febrian Hasibuan, NPM 2017-05-33 dari kelas A, ya kan. Di video ini kali ini kita akan membahas tentang konsep program. Oke, untuk materi kali ini kita langsung saja kita mulai. Konsep program. Ya. Program adalah urutan langkah atau rangkaian instruksi, prosedur atau tindakan yang harus dilakukan secara sistematis berencana dalam jangka waktu untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Komputer adalah sebuah mesin yang bekerja berdasarkan instruksi atau perintah yang dibuat oleh manusia. Instruksi yang dibuat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna atau user dari komputer tersebut. Daftar instruksi yang ditulis dan dijalankan oleh komputer disebut dengan program. Oleh orang yang membuat program disebut programmer. Bahasa pemrograman adalah kumpulan instruksi yang diberikan kepada komputer untuk dapat melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Bahasa program berfungsi untuk memerintah komputer agar dapat mengelola data sesuai dengan langkah-langkah penyelesaian yang telah dibentuk oleh programmer. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer untuk menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan, diteruskan, dan jenis langkah apa yang diambil dalam berbagai situasi secara persis. Kemudian dalam konsep program ada basis data. Database atau basis data, penggunanya sangat identik dengan sistem pada sebuah software atau aplikasi. Dalam pemrograman, seorang programmer harus menguasai setidaknya satu jenis program database. Contohnya seperti MySQL. Secara umum, database berfungsi sebagai wadah tempat informasi dan data disimpan pada suatu program. Pengertian basis data atau database adalah kumpulan data dan informasi yang disimpan dan disortir pada komputer secara sistematis yang dapat diperiksa, diproses, atau dimanipulasi oleh program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data. Istilah database mengacu pada kumpulan data yang saling terkait satu sama lain, di mana tujuan database digunakan untuk mengolah data secara lebih efektif dan efisien. Adapun software atau perangkat lunak yang digunakan mengolah dan memanggil basis data disebut sistem manajemen basis data atau database management system. Eksekusi program. Kemudian eksekusi program adalah kemampuan sistem untuk load program ke memori dan menjalankan program. Operasi input-output, pengguna tidak dapat secara langsung mengakses sumber daya perangkat keras. Sistem operasi harus menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi input-output atas nama pengguna. Dan ini adalah salah satu contoh eksekusi program. Di sini kita akan mengeksekusi kode program C++. Agar bisa dijalankan kita source code, kemudian preprocessing, ada perluasan kode program, compiler, kode assembly, assembler, kode objek, linker, program file out atau .x ini menyesuaikan sistem operasinya, dan loader ini di sini ini akan menjalankan atau runtime saat menjalankan program yang telah di-compile di sini. Hasilnya akan keluar program. Penjelasannya akan kita bahas di berikutnya. Pada pembentukan program di bahasa C++, diawali dengan skrip program akan memperluas oleh program C++ preprocessor. Program ini akan menggabungkan skrip program dengan preprocessor direktif yang digunakan dalam skrip. Jadi di sini akan digabungkan dengan preprocessor kode program preprocessor seperti include IOStream di dalam C++. Diawali dengan tanda crash. Setelah proses perluasan skrip program selesai, tahap selanjutnya adalah tahap menerjemahkan program yang akan dilakukan oleh C++ compiler. Program C++ compiler ini akan menerjemahkan atau mengubah skrip yang sudah diperluas menjadi kode assembly, sebuah kode bahasa yang mengerti oleh komputer. Nah, setelah di compiler ini akan mengubah source code ini akan menjadi bahasa assembly atau kode assembly. Langkah selanjutnya setelah proses menerjemah skrip ke kode assembly adalah mengubah menjadi kode objek. Ketika paket kode assembly telah diterima penuh oleh program assembler,
Program assembler ini akan langsung menerjemahkan semua kode yang ada di dalamnya ke dalam kode objek. Setelah selesai diterjemahkan oleh kode yang sudah berubah tersebut akan dikirim ke program linker. Jadi setelah diterjemahkan kode ini akan masuk ke kode objek. Setelah ini selesai, maka dia akan masuk ke linker. Nah, di linker itu ngapain, kita bahas langsung. Jika kode program terdiri dari beberapa file, maka kode objek yang dihasilkan juga akan sesuai dengan jumlah file yang ada. Misalnya jika dalam membuat program terdiri dari 10 file, maka file objek yang sudah diterjemahkan oleh program assembler ada 10 juga. Sesuai dengan namanya, program ini akan menghubungkan file-file tersebut dengan menggunakan standar runtime library yang sudah disediakan oleh C++. Lalu mengubahnya menjadi sebuah file binary .out atau .x. Ini mengikuti sistem operasi kita sendiri yang dapat dijalankan oleh sistem operasi. Sampai disinilah proses pembuatan program selesai. Nah, setelah sampai sini, ini proses pembuatan program itu sudah selesai. Jadi kita tinggal bisa menjalankan saja program tersebut yang telah kita buat. Nah, fungsi dari program loader adalah menjalankan file program yang sudah dibuat oleh program linker, yang nantinya output dari program tersebut bisa kita lihat di layar monitor seperti meran sebuah yang sudah kita compile. Nah, kemudian ada operasi set instruksi. Set instruksi atau instruction set adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Set instruksi sering juga disebut sebagai bahasa mesin atau machine code karena aslinya juga berbentuk biner, kemudian dimengerti sebagai bahasa assembly untuk konsumsi manusia. Programmer biasanya digunakan representasi yang lebih dimengerti oleh manusia. Pengertian set instruksi dalam bahasa Inggris, instruction set atau instruction set arsitektur AISA adalah suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para program. Secara umum, AISA ini mencakup sistem data yang didukung, jenis instruksi yang dipakai, jenis register, mode pengamatan, arsitektur memori, penanganan instruksi, ekspeksi, dan operasi input-output eksternalnya jika ada. AISA merupakan sebuah spesifikasi dari kumpulan semua kode-kode biner opcode yang diimplementasikan dalam bentuk aslinya, native form. Dalam sebuah desain prosesor tertentu, kumpulan opcode tersebut umumnya disebut sebagai bahasa mesin, machine language, atau untuk AISA yang bersangkutan AISA yang populer digunakan adalah set instruksi untuk chip Intel x86, IE 64, IBM PowerPC, Motorola 68000, Sun Spark, DEC Alpha, dan lain-lain. Kemudian ada jenis-jenis operasi set instruksi. Data processing atau pengolahan data instruksi adalah instruksi aritmatika dan logika. Instruksi aritmatika memiliki kemampuan untuk mengolah data dan bit, sedangkan instruksi logika beroperasi pada bit-bit word sebagai bit bukan sebagai bilangan. Operasi tersebut dilakukan terutama untuk data di register CPU. Data strongs atau penyimpanan data adalah instruksi memori. Instruksi memori diperlukan untuk membedakan data yang terdapat di memori dan di register. Data movement atau perpindahan data, instruksi input-output diperlukan untuk memindahkan program dan data ke dalam memori dan mengembalikan hasil komputasi kepada penggunanya. Kontrol adalah instruksi pemeriksaan dan percabangan. Instruksi kontrol yang digunakan untuk memeriksa nilai data, status komputasi, dan mencabangkan ke suatu instruksi lain. Terima kasih. Untuk materi tentang konsep program ini saja dari saya. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan, bila ada salah kata tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Untuk PPT-nya sudah ada di link di deskripsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.